salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak yang semoga rahmati, diberkahi adik-adikku semua, semoga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ibu bapak masih Allah takdirkan, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Berulang-ulang kali ibu bapak masih dijumpakan di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Daripada itu, setiap yang Allah berikan kepada kita takdir masuk di dalam bulan Ramadan, jangan pernah kita sia-siakan ibu bapak. Karena bulan suci Ramadan ini tahun demi tahun terus ada. Pertanyaannya, kita ini yang belum tentu tahun depan ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah ibu yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan 2 bulan atau lebih tepatnya 60 hari. Rasulullah menginginkan, mengharapkan untuk berjumpa di dalam bulan suci Ramadan. Yang sering kita dengar imam-imam kita, Allahumma barikna fir Rajab sya'ban barikna Ramadan. Rasulullah berdoa selalu konsisten doanya sebelum masuk Ramadan. Itu artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebagai kekasih Allah menginginkan merindukan di bulan suci Ramadan. Apalagi kita sebagai umatnya apa? Bulan suci Ramadan ini digunggu Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Tidak ya ayyuhannas, tidak orang-orang muslim atau wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang dulu agar jum'allakum. Kemudian bersalat kita kepada sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang semoga dirahmati, diberkahi, terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan MC tadi, malam ini ia pentingnya berjamaah, intinya seperti itu. Kita tahu bapak, salat itu rukun Islam yang kedua. Salat ini kewajiban untuk kita sebagai orang Islam yang membedakan dengan kaum-kaum lainnya. Ini adalah salat. Namun berbeda ibu bapak ketika amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat itu diwajibkan kita untuk melaksanakannya. Contoh, datangnya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kita untuk berpuasa, langsung kita melaksanakan. Lalu kemudian datang ayat zakat, kemudian wajib untuk melaksanakannya. Nah, berbeda ibu bapak dengan amal yang diturunkan oleh Allah ini. Bagaimana diperjalankannya Rasulullah SAW diismi'rajkan Allah Subhanahu wa taala untuk jumpa Rabbul Jalil,
kemudian baru diperintahkan salat 5 waktu ibu bapak. Dengan kemurahan Allah, kasih sayang Allah, jadi 5 waktu. Namun yang ajibnya, yang 50 tadi tidak pernah halanya. Kita mengerjakannya 5 waktu ibu bapak, namun halanya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak salat, maka dia sedang menghancurkan tiang-tiang agama Allah Subhanahu wa taala. In salatan hal faksyaum. Banyak sekali kemuliaan tentang salat ini, daripada sifat keji dan benar. Maka daripada itu, memilih pemimpin, apapun pemimpinnya, tidak usah uji bagaimana menjaga sholat 5 waktu. Apalagi kita punya anak kita ibu bapak, didikan orang yang soleh, yang terpenting menjaga sholat 5 waktu. Jika ditanamkan di dalam hatinya sholat 5 waktu, tentu dia tahu Allah selalu mengawasinya. Jika ditanamkan dalam hatinya sholat 5 waktu, tidak ada kewajiban namun kebutuhan bagi dirinya. Ibu bapak yang semoga dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana penting kita sholat berjamaah, ini tentunya kali keistimewaan, kemuliaan jika kita sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan, bagi orang-orang yang sholat berjamaah, Allah tinggikan derajatnya sampai 27 derajat. Dan bagi orang-orang sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, dia bersuci, berhudu di rumah, berjalan kaki menuju rumah Allah, lalu kemudian langkah kakinya yang satu dihapuskan segala dosanya, yang kedua ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama ibu bapak, salat itu ada yang mengatakan sunnah fardu ain. Sebagian ulama mengatakan sunnah fardu ain. Jika ada di kampung ini, di kota ini tidak ada yang salat berjamaah, satu kampung, satu desa, satu Tanjung Pinang dilimpahkan dosa oleh Allah. Inilah baratnya. Karena ini perilaku yang selalu diistiqomah Rasulullah SAW. Patut kita contoh. Maka daripada itu ibu bapak yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita sholat berjamaah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat, mohon maaf, di surat Yusuf, atau mohon maaf, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah. Lagi-lagi garis bawahi orang-orang yang beriman. Pentingnya salat jamaah di masjid, Allah berikan karunia, tidak membedakan mana yang kaya, tidak membedakan mana yang miskin, tidak membedakan mana yang besar, tidak membedakan mana yang kecil. Semua ini tidak perlu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa jabatan kita, apapun pekerjaan kita. Lalu apa yang Allah lihat kepada orang-orang yang selalu berjamaah di masjid, yakni adalah orang yang selalu bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jabatan, bukan karena pangkat dan harta ibu bapak. Ibu bapak yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada itu lagi, ini suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang berlipat-lipat amal kita kerjakan. Salat sunnah saja Allah bayar wajib, umroh saja Allah bayar
haji. Maka daripada itu, marilah kita memperbanyak amalan di dalam bulan suci Ramadan yang biasanya kita tidak pernah sholat yang tidak pernah kita sholat rakaat sesudah wudu, kita tidak jarang tahajud. Maka saat inilah kita harus benar mengkualitaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengerjakan puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa, maka dosa-dosanya dihapuskan masa lalu. Maka kesimpulannya ibu bapak yang semoga dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala, penting kita sholat berjamaah di masjid atau di mushola agar kita menjadi orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Selesai daripada bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita yang dahulu tidak pernah ke masjid, datang beramai-ramai ke dalam masjid. Yang dahulu tidak pernah iktikaf, beramai-ramai datang iktikaf. Yang dahulu tidak pernah tadarus di masjid, sekarang semua pada tadarus di masjid. Ini artinya apa? Melatih kita agar senantiasa di luar bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan aktivitas seperti ini secara istiqomah. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada bulan suci Ramadan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan oleh guru-guru mulia, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan dikembalikan dalam keadaan fitrah seperti anak yang baru dilahirkan. Jika perbedaan anak baru yang baru dilahirkan, dia tidak punya dosa dan pahala. Namun jika kita telah dihapuskan dosa-dosa kita, dikembalikan kepada yang fitrah, Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak punya dosa namun pahalanya yang begitu banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan ibu bapak. Mohon maaf terlebih kurang, karena yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari Al-Fakir. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.